Oke, selamat sore semuanya. Apa suara saya terdengar? Halo? Sorry, kedengeran Pak. Oke, sip. Oke, mungkin untuk hari ini saya akan coba lanjut materi, tapi dua subbab saja ya. Yang pertama nanti kita ke aturan rantai, terus yang kedua ke turunan tingkat tinggi ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu saya mau coba bahas beberapa tipe soal yang mungkin belum sempat terbahas di kelas ya. Oke, kita coba lihat. Layar saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sebentar. Mana? Nah, ini. Oke. Nah, kita coba bahas yang latihan soal ini dulu ya. Oke. Nah, di soal ini kita diberikan bentuk limit. Oke. Nah, limit ini menunjukkan turunan dari suatu fungsi f di titik A. Terus teman-teman diminta untuk menentukan fungsinya dan titiknya yang sesuai dengan limit ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus recall atau mengingat kembali ya definisi dari turunan ya, turunan fungsi di X sama dengan A. Jadi definisi turunan fungsi di suatu titik X sama dengan A ya. Oke, notasinya kemarin kita pakai F aksen ya, boleh pakai F aksen di titik A. Oke, ada dua definisi ya, ingat ya. Yang pertama gimana? Limit H menuju 0 dari apa? Nilai fungsi di titik A ditambah H dikurang nilai fungsi F di titik A dibagi dengan apa? Dibagi dengan H ya. Ini definisi yang pertama. Oke, definisi yang kedua gimana bentuknya? Definisi yang kedua, F aksen A itu adalah limit. Limit H mendekati 0, F FC dikurang FH per X kurang per C kurang H mungkin Pak. Oke, harusnya limit X menuju A ya. Kalau yang kedua ya. Limit X menuju A dari Fx dikurang Fa dibagi X min A. Oh, ini ada yang salah yang atas ya. Sebentar. Hmm. Oh, benar ya. Oke. FA ditambah H dikurang FA dibagi H. Oke. Udah benar ya yang atas. Oke, sekarang kita lihat ke soal yang A ya. Yang A itu diberikan limit X menuju 1 dari X pangkat 5 dikurang 1 dibagi X min 1. Oke, kira-kira kalau bentuk limitnya seperti ini, kita akan gunakan definisi yang pertama atau yang kedua? Gimana? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Kenapa yang kedua?
Karena X mendekati nggak tahu. Oke, hampir benar ya ini ya. Karena limitnya X menuju suatu bilangan tidak nol ya ini ya. X menuju 1. Oke, dan dari sini, dari informasi limit X menuju 1, kita bisa peroleh nilai A-nya, yaitu berapa? 1. 1, betul ya. Oke, berarti ini 1 ini adalah si A-nya ya. Oke. Oke. Lalu kemudian eh, kita lakukan ini ya, semacam menebak gitu ya. Tadi kan kita udah apa? Tentukan bahwa A-nya itu 1. Lalu untuk fungsinya kira-kira apa fungsinya? Lihat si pembilangnya. Coba. Ini ada bentuk X pangkat 5 dikurang 1. Sedangkan di definisi yang kedua, yang ini, definisi yang kedua, yang ini ya, ini kalau teman-teman lihat, si pembilangnya kan fx dikurang fa. Berarti teman-teman bisa memilih di sini. Si fx-nya itu adalah x pangkat 5. Oke. Jadi pilih saja fx sama dengan x pangkat 5. Oke. Nah, ini masih pilihan atau tebakan kita. Oke. Nah, untuk menunjukkan atau membuktikan tebakan kita benar, ya kita harus hitung nilai f di titik A ya. Oke. Kalau misalkan kita pilih yang ini sebagai fx, berarti si satu ini harus sebagai apa dia? Yang satu ini harus nilai f di titik A ya, atau f di titik 1. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah f1 sama dengan 1 kalau tebakan fx kita x pangkat 5? Gimana? Kalau pilihan kita fx-nya sama dengan x pangkat 5, apakah f1 sama dengan 1? Iya, Pak. Iya ya, karena f1 adalah 1 pangkat 5 sama dengan 1. Oke, berarti tebakan kita benar. Oke ya, di kesimpulannya apa? Kesimpulannya limit di atas menunjukkan turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 5 di titik apa? Di x sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Aman? Oke, sekarang coba teman-teman pikirkan yang B. Itu limit x menuju 4 dari akar x dikurang 2 dibagi x min 4. Oke, tadi kalau kita lihat prosedur di soal yang A, yang kita tebak duluan apa? Atau yang kita tentukan duluan apa dari sini? A-nya, Pak. A-nya ya. Oke. Ya sebenarnya yang lebih dulu teman-teman tentukan ini definisi yang nomor berapa gitu, yang nomor 1 atau yang nomor 2 ya. Dan ternyata ini masih sama ya, kita menggunakan definisi yang nomor 2 yang ini. Oke. Lalu tadi benar kata siapa tadi? Kata temannya ya. Kita menebak dulu yang titiknya, titik A-nya, yaitu berapa di sini?
Ayo, A-nya berapa? A-nya A-nya 4. 4, Pak. Oke, sip. Ini ya, A-nya 4. Kalau limitnya mirip dengan definisi yang kedua, teman-teman cukup lihat aja ini limit X menuju berapa gitu. Itu sudah dapat A-nya. Oke. Selanjutnya setelah menentukan A, kira-kira kita harus menebak apa atau memilih apa di sini? Fx-nya, Pak. Fx-nya. Oke. Fx-nya gimana cara memilihnya atau menebaknya? Lihat di pembilangnya. Pembilang ya atau yang atas ya. Oke, pembilangnya ini ada akar X dikurang 2. Kira-kira Fx-nya yang mana? Akar X, Pak. Oke, ini ya. Kita tebak dulu si akar X sebagai Fx. Oke, jadi pilih Fx sama dengan akar X. Oke. Lalu lakukan semacam verifikasi ya. Jadi verifikasi apakah yang di sebelah Fx ini ya, apakah ini sama dengan Fa ya? Apakah ini sama dengan Fa atau sama dengan F4 gitu? Benar nggak? Apakah berarti F4 sama dengan 2? Gimana? Kalau Fx sama dengan akar X, apakah F4 sama dengan 2? Gimana teman-teman? Iya, Halo? Pak. Iya ya? Oke. Iya karena apa? Karena ya F4 kalau dihitung sama dengan akar 4 sama dengan 2. Oke, berarti pilihan kita sudah benar ya. Baik A-nya maupun fungsinya. Oke, berarti kesimpulannya limit di atas menunjukkan turunan fungsi apa? Fx sama dengan akar X di X sama dengan berapa? Di X sama dengan 4 ya. Oke, hati-hati. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Ya, tipe soal seperti ini mungkin muncul nanti di kuis atau ujian yang bagian A ya. Nanti teman-teman disuruh menebak fungsinya dan titiknya berapa. Gitu. Oke, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lanjut ke soal yang lain ya. Bapak izin bertanya. Ya, Kalau untuk definisi yang ke satu gimana ya soalnya? oke. Hmm, ya udah ini aja deh. Oh, sorry.
Bentar. Oke, untuk definisi yang pertama, kurang lebih contoh soalnya seperti ini. Oke, jadi limitnya H menuju 0 ya. Oke. Nah, untuk soal yang seperti ini lebih agak sulit ya menebaknya ya. Tapi mungkin agak berbeda dengan yang atas. Kalau yang atas, yang definisi 2 itu kita tebak A-nya dulu. Kalau yang definisi pertama, kita tebak fungsinya dulu. Oke, kita tebak fungsinya dulu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat definisi yang pertama, pembilangnya itu kan merupakan nilai fungsi di titik A tambah H dikurang nilai fungsi di titik A. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat di bentuk limit ini, di bagian pembilangnya ya, yang atas. Oke, sorry ini maksud saya tadi pembilang ya, bukan penyebut. Jadi yang atas kita lihat, ini kan ada bentuk 5 dibagi 2 tambah H kuadrat dikurang 5 dibagi 4 ya, 5 per 4. Oke. Nah, sekarang eh, kita tebak saja yang ini. Oke, yang kiri itu merupakan nilai fungsi di A tambah H. Oke. Nah, otomatis kalau kita tebak yang ini sebagai nilai fungsi di A tambah H, berarti yang kanan ini harus nilai fungsi di A ya. Oke. Nah, sekarang kan tebakan kita itu FA tambahannya sama dengan 5 dibagi 2 tambah H kuadrat. Oke. Nah, sekarang dari sini kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau fx saja gimana bentuknya? Ini ya main tebak-tebakan aja sih sebenarnya. Di sini kan inputnya kan A tambah H gitu. Terus di sini, di bentuk ini ada bentuk 2 tambah H gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau menentukan rumus fungsinya, fx, ya udah kita bisa memilih atau menebak dulu ya. Rumus fungsinya adalah 5 per x kuadrat. Oke. Karena kan bentuknya cukup mirip ya, kalau dilihat. Oke, Oke, seperti itu. Nah, kita tebak dulu ini, fx-nya sama dengan 5 per x kuadrat. Ya, kita tebak dulu. Terus kita pastikan apakah benar nanti FA-nya sama dengan 5 per 4. Gitu. Oke, mungkin setelah kita tebak F-nya, kita tebak A-nya ya. Oke, kira-kira A-nya berapa? Dari kotak ini ya. 2. Oke, kalau kita menebak Fx sama dengan 5 per X kuadrat, ini mungkin kurang jelas ya. Oke, ini ada kotak merahnya di sini. Oke, kalau kita menebak Fx sama dengan 5x kuadrat, maka akibatnya apa? Akibatnya A tambah H harus sama dengan 2 tambah H. Kenapa seperti itu? Karena ini inputnya kan bersesuaian ya. Oke, yang saya beri kotak ini adalah input dari fungsinya. A tambah H harus sama dengan 2 tambah H. Berarti A-nya berapa? Berarti di sini A-nya sama dengan 2. Oke. Oke, kalau sudah dapat A-nya, sudah dapat F-nya, kita verifikasi seperti yang sebelumnya.
verifikasi apakah FA sama dengan F2 sama dengan si 5/4 ini. Ya, si 5/4 ini. Benar nggak F2 sama dengan 5/4? Gimana? Kalau tebakan kita Fx sama dengan 5/x kuadrat, apakah benar F2 sama dengan 5/4? Oh iya betul Pak. Betul ya? Oke. Jadi ini jawabannya ya karena F di titik 2 itu bisa dihitung dengan cara 5/2 kuadrat sama dengan 5/4. Oke, seperti itu. Nah, intinya soal-soal yang semacam ini tuh ya menebak-nebak saja ya. Tapi setelah menebak F sama A-nya harus diverifikasi ya. Apakah tebakan kita benar atau enggak gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada prosedur yang baku ya untuk mengerjakan soal semacam ini. Jadi teman-teman hanya perlu menebak berdasarkan definisi yang diketahui gitu. Terus ya nanti terakhir dipastikan aja atau diverifikasi apakah tebakan kita benar dengan menghitung nilai fungsi di titik A ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, yang 2 plus H itu kenapa tadi bisa jadi A ya, Pak? A-nya sama dengan 2. Yang mana? Yang A plus H sama dengan 2 plus H sama dengan A sama dengan 2, Pak. Masih bingung. Oh, ini. Ini tuh sebenarnya dari si input fungsinya ya. Kan kita awalnya memilih si bentuk 5/2 tambah H kuadrat, yang ini ya. Kita memilih yang bentuk yang ini, itu sebagai nilai fungsi F di titik A tambah H. Gitu. Oke, Oke, mungkin gampangnya gini aja deh. Aduh, sorry. Pas. Oke, awalnya kan kita pilih seperti ini ya. FA tambah H sama dengan yang ini, 5/2 tambah H kuadrat. Oke, Oke. Agak sulit jelasin. Hmm, Terus kan input dari F, itu kan yang saya kasih kotak merah. Oke ya, jadi sesuatu yang memuat H terus ditambahkan bilangan yang lain, itu kita samakan gitu. Jadi kita samakan inputnya A tambah H dengan sesuatu di rumus fungsinya, di rumus yang sebelah kanan, yang memuat H ditambah bilangan gitu. Oke, kita samakan, sehingga kita peroleh A tambah H sama dengan 2 tambah H. Ya, seperti ini. Oke ya. Nah, sehingga nanti H-nya bisa hilang, kita dapat A sama dengan 2. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, intinya ini menebak saja ya. Menebak siapa yang jadi F, siapa yang jadi A, terus diverifikasi apakah FA-nya sama dengan yang c 5/4 ini. Gitu. Sebenarnya teman-teman nggak harus mengikuti cara saya, tapi ya menebak saja gitu. F-nya apa, A-nya apa, terus diverifikasi. Tuh.
Oke ya, ada lagi nggak? Kalau enggak, kita lanjut materi saja deh, karena waktunya ternyata cukup terbatas. Oke, kita masuk ke aturan rantai ya. Oke, jadi sebenarnya aturan rantai itu adalah suatu aturan dalam turunan yang digunakan ketika kita ingin menurunkan eh, komposisi dari dua atau lebih fungsi ya. Oke, misalkan di sini kita punya dua buah fungsi dulu deh. Oke, misalkan katakan fungsi f, oke, dan fungsi g, gitu ya. Terus ditulisnya y sama dengan fu dan u sama dengan gx. Oke. Nah, jika g itu dapat diturunkan di x dan f dapat diturunkan di u sama dengan gx, maka oke, fungsi komposisi ini ya, fungsi komposisi f, komposisi g itu didefinisikan seperti ini ya, ingat ya, definisi fungsi komposisi itu akan dapat diturunkan juga dan turunannya sama dengan fungsi yang seperti ini. Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ini kita turunkan dulu fungsi yang bagian luar, baru belakangnya dikalikan turunan fungsi yang dalam. Oke, contohnya ya, biar kebayang. Hmm, misalkan saya punya fungsi H saja deh. Fungsi H ini 2x tambah 1 pangkat 10. Gitu ya. Nah, fungsi H itu bisa kita tuliskan dalam bentuk komposisi dari dua buah fungsi. Oke, kita tulis hanya sama dengan F komposisi G, berarti ini sama dengan F dari GX ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita pilih fungsi yang luar atau si F-nya. Fungsi yang luar atau si F-nya itu sama dengan, yang luar ini kan sesuatu dipangkatkan 10 ya. Oke, jadi sesuatu yang di kotak ini dipangkatkan 10. Oke, berarti kita bisa pilih fungsi yang di luar itu adalah X pangkat 10. Oke, X pangkat 10. Nah, lalu fungsi yang di dalam, yang ini ya, yang di dalam pangkat 10-nya apa? Yang di dalam pangkat 10 apa? 2X tambah 1. Berarti kita pilih G atau fungsi yang dalam itu adalah 2X tambah 1. Oke ya, kalau kita pilih Fx-nya sama dengan X pangkat 10 dan Gx-nya sama dengan 2X tambah 1, ini benar ya. Maka F komposisi G ini akan sama dengan F dari Gx
sama dengan F di titik 2X tambah 1, nanti hasilnya adalah fungsi H tadi, 2X tambah 1 pangkat 10. Oke, berarti udah benar ya, mendekomposisikan fungsi. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau menurunkan Hx, ini ya, kita bisa gunakan aturan rantai yang ini, teman-teman. Oke. Kalau kita mau menurunkan Hx, berarti kan sama aja ketika kita menurunkan F komposisi G di titik X ya. Oke, kebayang? Nah, berarti menurut aturan rantai gimana nih? F komposisi G aksen atau turunan dari F komposisi G itu adalah apa? Yang ini ya. Turunan fungsi F di titik Gx dikalikan turunan si fungsi G. Oke. Jadi F aksen Gx dikalikan apa? G aksen X. Oke. Nah, sekarang mungkin kita coba tentukan dulu satu-satu turunannya ya. Oke, kalau Fx sama dengan X pangkat 10, maka F aksennya apa? Kemarin aturan pangkat, ingat gimana? Gimana teman-teman? Turunan dari X pangkat 10 apa? 10X pangkat X pangkat 9. Ya, 10X pangkat 9. Oke. Terus turunan fungsi G apa? 2. 2 ya. Oke. Udah, berarti kita tinggal menggunakan aturan rantai dengan diketahui turunan fungsi F dan turunan fungsi G seperti ini ya. Berarti kalau F aksen X sama dengan 10X pangkat 9, F aksen di GX itu kan sama aja kayak F aksen di mana? GX-nya tadi kan 2X tambah 1. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk menghitung F aksen di 2X tambah 1 gimana? Ganti saja X-nya ini ya. Ganti saja X-nya dengan 2X tambah 1. Oke, jadi si X-nya ini diganti dengan 2X tambah 1 ya. Berarti kita peroleh apa? Kita peroleh yang ini 10 dikali 2X tambah 1 pangkat 9 ya. Nah, belakangnya dikali apa? Dikali G aksen X. G aksen X tadi kan yang ini ya, 2. Oke, berarti belakangnya dikalikan 2. Oke. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh eh, turunan fungsinya, fungsi komposisi, yaitu 20 dikali 2X plus 1 pangkat 9. Oke, seperti ini ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, itu bentuknya kayak gitu aja, Pak, selesainya. Hmm? Bentuk apa? Bentuk akhirnya jawabannya seperti itu aja nggak apa-apa, Pak? Ini, ya nggak apa-apa. Memang seperti ini. Mau dibongkar ini, 2X plus 1 pangkat 9.
Ah, nggak apa-apa deh, gitu aja, Pak. Iya, ya memang lebih simpel seperti ini kan. Kalau dibongkar malah panjang nanti. Dan nggak usah coba-coba dibongkar ya, karena itu wasting time ya, membuang waktu. Oke, ada lagi. Oke, sekarang saya punya fungsi yang lain. Sekarang ada trigonometrinya. Ini deh. Oke, coba teman-teman mendekomposisikan ini dulu. Oke. Kalau misalkan hx mau saya tulis sebagai komposisi dua fungsi, kira-kira gimana? Yang jadi f, fungsi luarnya apa? Fungsi dalamnya apa? Fungsi luarnya cos bukan Pak, dalamnya x kuadrat. Sip, betul. Fungsi luarnya atau f-nya adalah cos x, yang dalam apa tadi? X kuadrat. Oke, gitu ya. Berarti turunannya seperti yang tadi ya, pakai aturan rantai. Oke, mungkin kita ya pelan-pelan dulu aja deh. Kita turunkan masing-masing fungsi luar dan fungsi dalamnya dulu ya. Oke, fungsi luar, turunan dari cos apa? Min Kemarin, min sin ya. Terus turunan dari x kuadrat, 2x. 2x. Oke, nah sekarang kita coba terapkan si aturan rantainya. Oke, kita terapkan si aturan rantainya. Di H aksen X, ini sama dengan turunan dari F komposisi G ya. Terus menurut aturan rantai, ini sama dengan turunan fungsi F di titik Gx dikalikan luarnya G aksen X ya, turunan fungsi G. Oke, berarti ini sama aja kayak turunan fungsi F di titik Gx. Gx-nya berapa? X kuadrat ya. Oke, dikalikan G aksen X. Oke, nilai turunan fungsi F di titik X kuadrat berapa? Turunan fungsi F di titik X kuadrat berapa? Min sin x kuadrat, bukan Pak? Betul. Jadi tinggal diganti X-nya ini ganti dengan X kuadrat ya. Oke. Jadi kita peroleh di sini, ini akan jadi min sin X kuadrat. Oke, min sin X kuadrat. Terus ekornya jangan lupa dikalikan G aksen, yaitu 2X ya. Oke, nah ini mungkin agar lebih rapi, biasanya yang 2X ini ditaruh depan ya. Sehingga kita peroleh turunannya minus 2X dikali sin X kuadrat. Oke, seperti itu. Oh, oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Hmm, apa lagi ya? Sebentar. Nah, ini aja deh. Kita main tabel ini. Oke. Sekarang coba kita main tabel ya, atau ya latihan membaca tabel maksudnya. Bukan main juga ya. Oke. Eh, jadi ini diberikan tabel yang berisi nilai dari suatu fungsi, fungsi f, dan fungsi g beserta turunannya. Oke, jadi baris pertama itu adalah nilai fungsi f ya, di titik 1, 3, dan 4. Oke, baris kedua itu merupakan nilai dari f aksen di titik 1, 3, dan 4. Begitu juga dengan baris yang ketiga, berarti nilai fungsi G di titik 1, 3, dan 4. Terus baris keempat itu adalah nilai fungsi G aksen atau turunan fungsi G di titik 1, 3, dan 4. Oke, sekarang yang A. Coba hitung F komposisi G aksen di titik 1. Pakai aturan rantai. Gimana nih berarti? Coba Naila, Naila. Ada Naila? Naila ada nggak? Naila Hanifah? Nggak ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke, coba ini gimana nih? Berarti itu G satunya dimasukin ke F-nya kan, Pak? Gimana? Apanya dimasukin ke F-nya? Oke, mungkin ya ingat saja aturan rantai yang tadi ya. Oke, terus Oh, izin aturan rantai mention. gimana tadi? Turunan dari F komposisi G itu apa? Turunan fungsi F di titik Gx dikalikan G aksen X ya. Oke, berarti kalau turunan fungsi F komposisi G pakai aturan rantai yang warna merah ini, kira-kira jadi gimana dia? Jadi F aksen G1 dikali Sip, G aksen 1. sip. F aksen G1 dikali apa? G G aksen. aksen 1. Oke, sip. Nah, sekarang kita isi si G1-nya dulu. Karena G1 kan input dari F aksen ya. Oke, coba baca tabel. G1 berapa nilainya? 3. 3. 3, yang ini ya. Oke, jadi baris ketiga kolom yang pertama. Oke, yaitu 3. Oke, berarti ini kita isikan 3 ya. Oke, belakangnya dikali G aksen 1. Oke, sama dengan sekarang baca tabel lagi F aksen 3 berapa? 7. 7. Oke, yang ini ya. 7. Berarti F aksen 3 kita isikan 7 kali G aksen 1 2.
G aksen 1, 2 ini ya. Yang ini. Oke, baris terakhir, kolom pertama. G aksen 1, 2. Berarti ini 7 dikali 2. Hasilnya berapa? 14. 14. Oke, sip. Oke. Kalau yang B gimana? Itu kan ditanyakan, sekarang dibalik. G komposisi F aksen di titik 3. Gimana nih berarti? Berarti jadi G aksen fx dikali F aksen x. Oke. G aksen Fx atau F3 ini ya titiknya ya. G aksen F3 dikali F aksen 3. Oke. Oke, kelihatan ya polanya ya, pola aturan rantai ya. Oke. Hasilnya 28 bukan Pak. Karena kan dia G aksen Oke, F3, ini itu G dia jadi aksen G. berapa berarti? G F3-nya aksen em, 3, 4. 4 ya. Oke. Ini G aksen 4 Kan, itu berapa? dikalikan F aksen 3. Berarti berapa nih? G aksen 3 dikali 7, 21. Oke, G aksen 4. G aksen 4 berarti kolom yang terakhir yang paling bawah, sorry, baris yang paling bawah, kolom yang paling kanan. Berarti yang ini ya, G aksen 4. Oke, berarti G aksen 4, 3 kali F aksen 3. Lihat baris yang F aksen, terus cari yang 3. Berarti yang 7 ini ya. Oke, berarti ini 3 kali 7 sama dengan 21. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa nih? Alika. Oh, sorry, Alika tadi nanya sesuatu ya ke saya ya? Alika ada? Ya, Pak. Ya, kamu tadi nanya apa ke saya? Sorry. Enggak, nggak nanya, Pak. Oh, nanya apa ya di Teams Bisa kayaknya. lain. Oh, Kenapa iya. nih? Punya PR, Pak. Itu tuh kan ada yang udah diisi. Berarti kita isi yang ngerjain yang belum diisinya aja. Maksudnya gimana tuh? Yang belum diisi? PR yang dua, Pak. Yang LK2. Itu Iya, ada, LK2 itu kan ada yang... memang belum dikerjakan semua itu. Oh, berarti kita tinggal mengerjakan sisanya ya, Pak? Sisanya apa maksudnya? Kan memang soal-soal itu kan belum kalian kerjakan kan? Gimana? Oh, oh iya, Pak. Makasih, Iya, Pak. jadi ya dikerjakan saja intinya ya. Oke, aman ya. Oke, jadi PR itu yang LK2 silakan ya dikerjakan ya. Itu untuk nilai harian kalian. Karena komponennya lumayan besar ya, 20% nilai harian. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, coba satu lagi deh. Yang C, kalau yang C gimana nih? F, komposisi F, aksen di 4. Gimana tuh? Lihat pola aturan rantai yang merah. Oke, yang merah.
F aksen F4 dikali F aksen 4. F aksen, F oke, aksen F4, aksen dalam betul, kurung F4 dikali dikali F aksen 4. F aksen 4, oke, sip. Oke, sekarang baca tabel lagi, F aksen inputnya F aksen berapa nih? F4 itu F4 berapa? 1 1 ini ya, oke. Berarti ini kita ganti F4-nya dengan 1 lalu dikali F dikali aksen 4. ya Oke, F aksen 1 berapa? F aksen 1 itu 5 5, oke. dikali F aksen 4, 4 F aksen 4, 4 ya. ya hasilnya Berarti jadi hasilnya 20. berapa? 20. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya? Oke, nah sekarang ini deh. Oke, kalau yang D ya serupa ya dengan yang C ya, tinggal ganti G saja. Oke, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, sekarang saya mau coba yang ini deh. Oke, ini fungsinya dituliskan dalam bentuk Y sama dengan fx ya. Tapi ya ini sebenarnya bisa kita tulis fungsinya agar sesuai dengan yang tadi ya. Kita misalkan Y sama dengan hx saja. Oke, kita tulis. Yang ini Y sama dengan hx. Berarti si akar x cos x ini akan jadi hx-nya ya. Akar x cos x akan jadi hx-nya. X sama dengan akar x kali cos x. Oke, lalu kalau begini gimana? Bisa nggak kita tulis fungsi h ini sebagai komposisi dua fungsi? Kita coba nyatakan hx dalam bentuk komposisi dua fungsi. Gimana? Fungsi luarnya apa, fungsi dalamnya apa? Fungsi luarnya akar X, fungsi dalamnya X Oke, of X. betul ya. Fungsi luarnya akar x, fungsi dalamnya x kali cos x. Oke, sip. Nah, berarti kalau mau menurunkan fungsi h, ya udah kita pakai aturan rantai lagi. Oke. Nah, tapi mungkin menurunkan fungsi f dan fungsi g ini nggak bisa secara langsung ya, karena fungsi f bentuknya akar, fungsi g bentuknya perkalian fungsi. Berarti kita harus pakai aturan-aturan turunan ya. Oke. Nah, sekarang f dulu deh. Akar X itu bisa kita tuliskan dalam bentuk X pangkat berapa? Pangkat setengah. Sip. Ini X pangkat setengah ya. Oke. Sehingga kalau kita mau menurunkan F, berarti kita bisa pakai aturan pangkat ya. Gimana aturan pangkat? Jadi setengah X pangkat minus, enggak, pangkat, iya ding, pangkat Pangkatnya gimana?
Ingat, aturan pangkat itu pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi Minus 1 minus per 2. setengah. Ya, Oke, minus setengah. jadinya apa? Setengah X pangkat min setengah. Setengah. Oke, udah. Tulis seperti ini aja dulu deh. Nanti sederhanakannya belakangan. Oke, sekarang kita geser ke yang G ya. Fungsi G. Ini adalah perkalian dua fungsi. Oke, perkalian dua fungsi. Berarti kalau kita mau menurunkan G, caranya gimana kemarin? Pakai aturan apa? U aksen dikali V ditambah U Iya, dikali V itu namanya aksen apa? perkalian. Aturan perkalian ya. Oke, jadi kita misalkan X ini sebagai U dan cos X sebagai V. Oke. Terus menurut aturan perkalian, kalau kita mau menurunkan perkalian dari U dan V, itu ya, ini akan jadi apa? U aksen kali V ditambah U U dikali dikali V aksen. V aksen. Oke. Oke. Terus gimana nih? Ya udah kita ikutin aturan perkalian ini ya. Oke. U aksen berarti turunan X apa? 1. 1. Oke, dikali V, V-nya adalah cos X, ditambah U, U-nya adalah X, dikali turunan cos, atau V aksen ya, V aksen atau turunan cos. Apa itu? Min sin X. Ya, min sin X. Oke, berarti hasilnya adalah cos X dikurang X kali sin X. Oke, ini adalah turunan fungsi G. Oke, kita udah peroleh turunan F dan turunan G. Sekarang kita coba tentukan turunan fungsi H, tapi pakai aturan rantai. Oke. Berarti jadinya gimana nih? Ini kan sama aja kayak yang tadi ya. F komposisi G aksen. Kata aturan rantai ini akan sama dengan F aksen di GX. Oke, dikalikan belakangnya apa? G aksen X. Gitu ya. Berarti ini F aksen di titik berapa? Di titik GX di titik X cos X ya. Oke, belakangnya dikalikan G aksen X gitu. Oke. Nah, sekarang turunan fungsi F di titik X cos X berapa? Setengah X cos X pangkat min setengah. Berarti ganti saja si yang ini ya. Si X-nya ini jadi X cos X. Oke. Berarti jadinya apa? Setengah setengah X Setengah X cos X kali cos dipangkatkan min min setengah setengah. ya. Oke, seperti itu. Baru di belakangnya dikali turunan fungsi G. Yaitu apa turunan fungsi G? Cos X dikurangi X dikali sin X. Sip. Cos X dikurangi X dikali sin X. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau mau disederhanakan, ya pakai sifat-sifat eksponen ya atau perpangkatan. Oke. Kalau saya punya sesuatu dipangkatkan minus itu sama aja kayak apa? 1 per Ya, 1 per fungsinya. itu ya. Berarti ini akan jadi setengah dikali 1 per X dikali cos X X. cos X pangkat Setengah.
setengah. Oke, belakangnya sama ya, cos X minus X kali sin X. Oke, lalu kalau ada pangkat setengah, itu sama aja kayak apa? Akar. Akar ya. Oke, sip. Oke, kita bisa sederhanakan lagi. Yang atas, pembilangnya, itu 1 kali yang ini ya. Berarti pembilangnya adalah cos X minus X kali sin X. Nah, penyebutnya atau yang bawah itu adalah 2 dikali akar ya. Akar dari X kali cos X. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya nanti kalau teman-teman sudah mahir ya, sudah mahir, eh, menggunakan aturan rantai, itu ya tidak perlu didekomposisikan apa dekomposisinya itu tidak perlu ditulis secara eksplisit ya. Oke, jadi langsung saja gitu. Jadi diturunkan dulu fungsi yang luar baru dikalikan turunan yang dalamnya. Itu. Kalau ini kan saya masih tulis ya pendekomposisiannya. Jadi F-nya sama dengan akar X, G-nya sama dengan X cos X. Itu nanti kalau sudah mahir bisa langsung saja ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke, sip. Lagi ya. Oke, kalau aman kita coba ke subbab berikutnya ya, karena ini sebenarnya sedikit tapi mungkin variasi latihan soalnya yang banyak. Jadi saya coba sampaikan dasar materinya dulu saja ya. Oke, berikutnya kita akan coba bahas tentang turunan tingkat tinggi ya. Oke, lalu saya ambil di slide saja notasinya ya nanti ya. Oke, jadi apa itu sebenarnya turunan tingkat tinggi? Oke, jadi turunan tingkat tinggi itu sebenarnya adalah turunan fungsi yang dilakukan secara berulang ya. Jadi dia turunan yang dilakukan secara berulang gitu ya gampangnya ya. Oke. Nah,
kemarin kan kita sudah belajar mengenai definisi turunan dan sifat-sifat yang bisa digunakan untuk menentukan turunan fungsi gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan di awal kita punya suatu fungsi f gitu ya. Katakan ini fungsi f. Terus kita turunkan, ini diturunkan. Kita akan dapat turunan fungsi f ya. Atau dituliskan dalam bentuk f aksen. Gitu. Oke. Nah, si f aksen itu kita sebut sebagai turunan pertama. Oke. F aksen kita sebut sebagai turunan pertama. Nah, jika si f aksen kita turunkan lagi, gitu ya. Jika ini diturunkan, maka kita akan peroleh f double aksen namanya. Nah, ini yang kita sebut sebagai turunan kedua. Oke, ini saya jelaskan versi gampangnya, biar teman-teman paham dulu. Nah, kalau diturunkan lagi, ya teman-teman akan dapat turunan ketiga gitu. Oke. Dan kalau teman-teman lakukan prosedur penurunan ini sebanyak n kali, ya nanti teman-teman akan dapat turunan ke n dari fungsinya. Gitu ya. Oke, gampangnya seperti ini. Lalu untuk notasi, saya kopikan ke tabel ya. Tabel yang ada di slide. Nah, seperti ini. Yang sering digunakan, itu sebenarnya yang di kolom pertama ini. Oke ya. Dan di kolom yang terakhir, yang pakai DD ini ya. Oke. Nah, sebenarnya sejauh ini yang sudah kita pelajari itu baru yang turunan pertama saja. Oke, baru yang turunan pertama saja. Nah, sedangkan turunan yang selanjutnya itu belum ya. Dan turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini nanti kita akan sebut sebagai turunan tingkat tinggi ya. Kita akan pelajarin ini ya. Oke, seperti itu. Oke. Oke, kita langsung ke contoh saja. Kalau misalkan saya punya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Oke. Maka turunan pertamanya gimana? Ya tinggal diturunkan biasa ya berarti ya. Berarti ya udah pakai sifat linear, turunan dari x pangkat 3 apa? 3x pangkat 2. Ya 3x pangkat 2 ditambah turunan dari 2x kuadrat. 4x. 4x. Oke. Langsung ya 4x ditambah turunan dari x 1, Pak. 1 ditambah turunan dari 1 Nah, 0 ya, 0 tidak perlu ditulis. Oke. Nah, yang ini oke. Yang ini kita sebut sebagai turunan pertama dari f ya. Nah, kalau ditanyakan turunan kedua, berarti kita turunkan si turunan pertamanya satu kali lagi. Gitu. Oke ya, coba turunkan lagi ini. Si f aksennya diturunkan lagi jadi apa? 6x Ya, 6x ditambah tambah 4. 4. Oke, sip. Nah, ini disebut turunan kedua. Kalau turunan ketiga ya udah diturunkan sekali lagi. Jadinya apa? 6. 6 ya. Oke. Terus kalau turunan keempat diturunkan sekali lagi dapatnya apa? 0. 0. Oke, sip.
Nah, kalau udah dapat 0, kalau diturunkan beberapa kali lagi gitu ya, diturunkan lagi, nanti dia akan tetap menghasilkan 0. Seperti itu. Oke ya, ini sederhananya seperti ini. Oke, sekarang contoh yang agak rumit. Ini aja deh. Sebentar. Ya udah nggak apa-apa lah. Misalkan kita punya fungsi f seperti ini, terus teman-teman ditanyakan turunan keduanya. Oke, berarti gimana? Tentukan turunan pertamanya dulu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai aturan rantai ya. Jadi kalau kita udah belajar aturan rantai, harusnya menurunkan bentuk yang seperti ini, itu menjadi lebih mudah ya. Tidak perlu dibongkar si 2x plus 1 pangkat 4-nya. Oke. Nah, kalau ada 2x plus 1 pangkat 4, gimana cara menurunkannya menggunakan aturan rantai? Yang luar dulu diturunkan, baru terakhir dikalikan yang dalam. Oke, coba yang luar dulu ini apa kira-kira fungsi luarnya? Jadi 4x 2x plus 1 pangkat 3 dikali 2. Oke, betul ya. Jadi ini bisa langsung saja yang luar diturunkan dulu. Oke, yaitu apa? 4 dikali 2x tambah 1, pangkatnya dikurang 1 ya. Pangkatnya dikurang 1 jadi 3. Oke, dikalikan turunan si yang dalam ini. Oke, turunan yang dalam atau turunan 2x tambah 1. Oke, ini mungkin sementara saya tulis dikalikan turunan dari 2x tambah 1. Oke ya, ini di dx kan notasi turunan juga ya. Oke. Nah, ditambah kemarin turunan dari tan x itu apa, teman-teman? Kita udah potret di kelas, turunan tan x itu adalah secant kuadrat x ya. Secant kuadrat x. Oke, berarti ini kalau disederhanakan jadinya gimana? 4 kali 2x tambah 1 pangkat 3 dikali turunan dari 2x tambah 1 berapa? 2. 2. Oke, tambah secant kuadrat x ya. Oke, berarti kita peroleh 8 kali 2x tambah 1 pangkat 3 ditambah secant kuadrat x. Oke, ini baru turunan pertama. Oke, teman-teman menurunkan yang bentuk seperti ini masih bingung nggak? Kalau nggak didekomposisi? Kalau secara langsung. Kalau misalkan bingung, ya silakan aja dikotret ya. Jadi bisa dikotret. Kotret ini maksudnya teman-teman nggak harus tulis di lembar jawaban ya kalau ujian atau kuis. Jadi kalau bingung menurunkan si 2x plus 1 pangkat 4 gitu ya.
Ya, teman-teman lakukan hal yang sama seperti tadi. Misalkan kita punya fungsi 2x tambah 1 pangkat 4. Terus tulis si H-nya ini sebagai komposisi dua fungsi. Gitu ya. Oke, dengan F-nya apa? F-nya berarti X pangkat 4, fungsi luarnya X pangkat 4, terus fungsi dalamnya itu adalah 2x tambah 1 ya. Oke. Ya, terus ya seperti yang tadi, cari F aksen, cari G aksen, terus pakai aturan rantai ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bingung. Oke. Oke, lalu kita lanjutkan ke turunan kedua. Keturunan kedua sekarang ya. Nah, untuk menentukan turunan kedua, berarti teman-teman harus menurunkan si turunan pertamanya satu kali lagi. Gimana dong berarti? Kalau menurunkan ini gimana teman-teman? Sorry. 3 kali 8 Pak, 24 berarti. Jadi Oke, sip. 24, 2x plus 1 pangkat 2 24. ditambah 2. Oke, sip. Pangkat 2 ya. Terus belakangnya jangan lupa dikali. Sorry. Jangan lupa dikali. Kali 2. Oke, atau turunan dari si 2x tambah 1 ya. Oke. Nah, sekarang menurunkan sekant kuadrat. Gimana nih caranya? Mungkin perlu dikotret ya teman-teman ya. Kalau bingung, seperti yang merah ini. Kita kotret lagi di sini. Oke. Misalkan HX sama dengan sekant kuadrat X. Oke, ini kan sama aja kayak apa? Kayak fungsi sekant X yang dikuadratkan. Seperti itu. Oke ya. Nah, sebenarnya ini bisa didekomposisi juga ya teman-teman ya. Kira-kira si F-nya apa? Dan G-nya apa? Fungsi luarnya apa ini? Kalau sekant X dikuadratkan, fungsi yang luar apa? Sekant bentuk. Kita bisa pakai X kuadrat ya, bener nggak? Oh, X kuadrat. Fungsi yang dalam apa? Secant X. Sekant X ya. Oke. Oh, ini saya lupa nggak ditulis keterangannya. Sebentar. Ini kan kita mau menuliskan si HX dalam komposisi eh, F komposisi G, seperti itu ya. Sehingga kita peroleh dekomposisinya seperti ini. Oke. Nah, F aksen X sekarang. F aksen X berapa nih? 2x. 2x. Oke. Nah, terus G aksen gimana nih G aksen? Turunan sekat, ada yang ingat nggak? Sekant Jujur X saya juga sekant lupa X. turunan sekan apa. Kalau lupa berarti dibongkar ya. Secant X dikali tan X. Sekan dikali tangan ya kalau nggak salah ya. Iya.
Ya. Oke, kalau lupa, caranya adalah pakai definisi sekan. Apa itu definisi sekan? Satu 1 per per apa? kos. Super cos. Cos. Oke. Sekan adalah 1 per cos ya. Nah, ini ternyata bentuk rasional, teman-teman ya. Bentuk rasional. Berarti gimana menurunkannya? Kita pakai aturan pembagian. Oke. Misalkan yang atas adalah U, yang bawah adalah V. Gitu ya. Lalu kita pakai aturan pembagian. U dibagi V aksen sama dengan apa? Sama dengan U aksen V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Gitu ya. Oke. Berarti G aksennya bisa kita cari pakai aturan pembagian ya, teman-teman ya. Oke, coba U aksennya. Turunan dari 1 apa? 0, Turunan dari 1 apa? 0, 0 ya. Berarti ini 0 dikali V dikali cos X dikurangi U-nya 1 dikali V aksen. Turunan cos apa? min sin X. Oke. Min sin X dibagi dengan V kuadrat. Cos X yang dikuadratkan. Oke, seperti ini. Sehingga pembilangnya kita peroleh gimana? 0 kali cos X itu adalah 0, minus 1 dikali minus sin X adalah sin X ya. Bawahnya cos X dikuadratkan. Oke. Loh, kok beda nih hasilnya nih? Gimana dong? Tadi katanya apa? Bentuknya turunan dari sekan adalah sekan kali tangan. Ternyata ini kita dapat sin X dibagi cos X kuadrat. Gimana dong? Ada yang salah nggak? Gimana? Ada yang salah nggak itu? Oh, ini enggak sih Pak, bisa yang min 1 dikali min sin X itu kan dikali, jadi hasilnya plus sin X. Terus yang penyebutnya cos X kuadrat itu dipisah, dijabar jadi cos X dikali cos X. Nah, nanti cos X yang di atasnya dicoret 1 sama cos X yang di bawah. Jadi hasilnya sin X per cos X. Nah, sin X per cos X itu tan X. Oke, jadi tan X doang. Sedangkan tadi sekan dikali tangan. Turunan dari sekan X tadi kata temennya sekan kali tangan. Kalau pakai cara kamu, nanti dapetnya tangan doang gitu. Gimana harusnya? Ya harusnya gini aja ya. Oke, langsung saya jawab deh. Ini sebenarnya bisa kita tuliskan dalam bentuk sin X. Nah, bawahnya. Tadi sebenarnya udah ada yang benar ya. Tadi jawabannya. Cos X kuadrat itu dituliskan dalam bentuk cos X dikali cos X. Oke. Cos X dikuadratkan kan sama aja kayak cos X dikali cos X ya. Berarti ini sama aja kayak sin X dibagi cos X dikalikan 1 per cos X gitu. Oke. Nah, sin X dibagi cos X apa? Sin dibagi cos apa? Tan. Tangan X. Tan ya. 1 per cos? Sekan X. Ya. Udah, kita dapat bentuk yang sama dengan yang dibilang temennya tadi ya. Ya ini dibalik aja tan X kali sekan X sama aja kayak sekan X kali tan X ya. Oke, seperti itu. Oke, ternyata panjang juga. Kita mau cari apa nih sebenarnya?
Oke, kita udah dapat F aksen, kita dapat G aksen. Ternyata tadi kita mau mencari turunan ini ya. Turunan dari H aksen. Turunan dari H ya. Sorry. Oke. eh, Udah kita pakai aturan rantai sekarang ya. H aksen X berarti sama aja kayak turunan dari F komposisi G ya. Pakai aturan rantai kita peroleh apa? F aksen di GX dikalikan G aksen X. Berarti ini sama aja kayak F aksen di titik GX. GX-nya apa tadi? Sekan ya. F aksen di sekan X dikali G aksen. Oke. F aksennya apa? 2. F aksennya, nih 2X ya. Berarti kalau F aksen di sekan X jadinya apa? 2 kali Oh, sec X. oke. 2 kali sekan X. Oke, 2 kali sekan X. Belakangnya dikalikan G aksen. G aksennya tadi kita peroleh yang ini ya. Yang tan X kali sekan ya. Berarti kita tulis saja di sini X kali sekan X. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan, teman-teman. Kan kita punya 2 sekan X ya di sini ya. Jadi sekan X dikali sekan X itu sama aja kayak sekan kuadrat X. Jadi hasilnya adalah 2 kali sekan kuadrat X kali tan X. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kita udah peroleh ternyata turunan dari sekan X dikuadratkan atau sekan kuadrat X adalah seperti ini. 2 kali sekan kuadrat X dikali tan X. Oke, panjang juga ya. Oke, berarti ya udah. Di sini kita tuliskan turunan dari sekan kuadrat adalah 2 kali sekan kuadrat X kali tan X ya. Seperti itu. Oke, lalu kalau disederhanakan biar lebih enak melihatnya, ini akan jadi 24 dikali 2X tambah 1 kuadrat dikali turunan dari 2X tambah 1 itu adalah 2 ya. Ditambah 2 kali sekan kuadrat X kali tan X. Oke. Terus si 24 sama 2 bisa dikalikan, sehingga kita peroleh 48. 2X tambah 1 kuadrat ditambah 2 kali sekan kuadrat X dikali tan X. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi kita udah peroleh turunan kedua dari si fungsi yang ini ya. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal ya ini ya, contohnya turunan tingkat tinggi, yang mungkin saja nanti akan memerlukan konsep-konsep yang sudah teman-teman pelajarin sebelumnya. Misalkan yang ini ya tadi ya, kita kan tadi pakai banyak aturan ya untuk menentukan turunannya. Itu ya ada aturan pangkat, aturan rantai, terus ada aturan perkalian, aturan pembagian, itu ya, dan identitas trigonometri juga ya. Seperti ini. Oke. Jadi ya materi-materi yang lalu tetap harus diingat ya. Karena nanti akan muncul lagi atau akan dipakai lagi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan?
Oke, mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya teman-teman ya. Ini ada aplikasi di fisika, mungkin teman-teman sudah tahu juga, yaitu percepatan sesaat ya. Oke, ini. Oke. Kemarin kan kita sudah belajar kecepatan sesaat ya. Kalau kita punya fungsi posisi, oke, misalkan fungsinya kita tulis dalam bentuk ST seperti ini ya. Fungsi posisi suatu benda saat waktu T. Oke. Lalu kalau kita punya fungsi posisi terus diturunkan, kita akan dapat apa? Kecepatan. Kecepatan sesaat ya. Atau ya bisa ditulis dalam bentuk fungsi kecepatan Vt sama dengan S aksen T. Oke. Oke ya, seperti ini. Nah, terus kalau misalkan si fungsi kecepatannya atau si kecepatan saatnya diturunkan lagi, oke, maka kita akan peroleh apa? Percepatan sesaat. Percepatan. Yang dituliskan biasanya dalam AT ya. T sama dengan turunan pertama dari fungsi kecepatan atau sama dengan turunan kedua dari fungsi posisi ya. Seperti ini. Oke. Ini ya, notasinya sebenarnya sama saja. Ini pakai notasi D ya dia ya. Pakai notasi D. Nah, ini kalau ada D kuadrat S, DT kuadrat ini artinya adalah turunan kedua dari S terhadap T ya. Ini adalah turunan kedua fungsi ST terhadap variabel T ya. Oke, seperti itu. Oke, sedikit lagi contoh. Oke, kalau kita punya benda yang bergerak sepanjang koordinat sehingga posisinya merupakan fungsi seperti ini. Oke. Dan S dalam sentimeter, T dalam detik, dengan T-nya positif, tentukan kecepatan dan percepatan benda ketika T sama dengan 1. Oke, berarti gimana nih teman-teman? Kita tentukan fungsi kecepatan dan fungsi percepatannya dulu ya. Oke. Fungsi kecepatan. Gimana fungsi kecepatan? Berarti Vt sama dengan turunan pertama dari fungsi posisi ya. Apa itu? 6T dikurangi 12. Ya, 6T dikurang 12. Oke. Sehingga kita peroleh kecepatan saat T sama dengan 1, berapa berarti? Berarti S aksen 1 sama dengan 6 kali 1 dikurang 12. Berapa? Minus 6. Minus 6 ya. Oke. Nah, kalau dalam fisika, kalau ada minusnya berarti arahnya berkebalikan ya. Oke. Berkebalikan dengan arah acuan gitu, intinya.
Oke. Selanjutnya kalau diminta menentukan percepatan benda ketika T sama dengan 1, ya udah kita tentukan fungsi percepatannya dulu ya. Jadi AT sama dengan, ya kita turunkan si V-nya saja ya. V aksen T. Berarti V aksen T kalau diturunkan sama dengan apa? Sorry, VT kalau diturunkan sama dengan 6. 6. Oke, dia fungsi konstan ya. Jadi otomatis ya 1, dia juga sama dengan 6. Oke, seperti itu. Berarti ya kesimpulannya kecepatan benda saat T-nya 1 itu adalah min 6. Dan percepatan benda saat T-nya sama dengan 1 itu adalah 6. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebentar jangan live dulu karena presensi. Oke ya. Oke, stop share.